Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi siapapun yang telah menonton video ini. Di sini saya mencoba menjelaskan tentang penelitian kami, yaitu klasifikasi penyakit tanaman pada ubi kayu menggunakan algoritma KNN. Baik, KNN penjelasannya adalah KNN sendiri adalah algoritma yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi dalam machine learning pada klasifikasi dan penyakit daun ubi kayu. KNN bekerja dengan menghitung jarak antara dua data uji dan data pelatihan. Berdasarkan jarak tersebut, KNN menentukan penyakit daun dengan melihat tetangga terdekat dari data pelatihan. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu ada yang pertama, gambar daun ubi kayu akan diklasifikasikan dibandingkan dengan gambar-gambar lain di dataset yang berjarak. Yang kedua itu setiap jarak antar gambar baru dan gambar lain di dataset itu dihitung. Dan yang ketiga itu K tetangga terdekat dipilih, yaitu K adalah jumlah tetangga yang diambil untuk pertimbangan. Yang terakhir itu ada kelas penyakit daun ubi yang paling sering muncul di antara tetangga terdekat tersebut ditetapkan sebagai hasil klasifikasi. Perhitungan KNN itu misalnya seperti untuk gambar dengan dua fitur tekstur, misalnya seperti fitur-fitur dari histogram atau LPP. Include distance antara dua gambar A dan B dihitung sebagai distance itu sama dengan akar dari XA1 kurang XB1 pangkat 2 tambah XA2 kurang XB2 pangkat 2. Rumus ini tuh dapat diperluas lagi jika ada lebih banyak fiturnya. Itu bisa diperluas dengan K sama dengan 3 atau K sama dengan 5. K sama dengan 3 itu sendiri adalah algoritma untuk mencari 3 tetangga terdekat. Eh, Jika kalimat itu sendiri adalah hasil klarifikasinya akan lebih akurat karena mengambil lebih banyak tetangga, untuk waktu komputasinya sendiri akan meningkat. Selanjutnya itu ada fitur ekstraksi. Ekstraksi fitur di sini adalah mengambil karakteristik utama dari gambar daun ubi kayu untuk memperluas analisisnya. Ada beberapa ekstraksi fitur. Yang pertama itu ada local binary pattern atau LBP, adalah metode yang digunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar daun. LBP bekerja dengan membandingkan setiap pixel dengan tetangga dan menghasilkan pola biner berdasarkan nilai intensitasnya. Yang kedua itu ada histogram. Histogram itu menunjukkan distribusi intensitas pixel dalam gambar daun. Dalam kasus penyakit daun ubi kayu, histogram dapat digunakan untuk melihat variasi intensitas pada daun yang memungkinkan menunjukkan gejala penyakit seperti perubahan warna yang muncul dalam sebagai variasi dalam nilai intensitasnya. Yang ketiga itu ada Gabor filter. Gabor filter itu digunakan untuk mengekstrak tekstur lebih lanjut dan informasi frekuensi spasial dari gambar. Filter itu bisa bisa juga digunakan untuk mendeteksi detail seperti pola yang kompleks pada daun yang sakit, seperti misalnya bintik, garis yang menunjukkan adanya infeksi. Dengan kombinasi KNN dan metode ekstraksi fitur seperti di atas, yaitu LBP, histogram, dan Gabor filter, model dapat mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit daun ubi kayu dengan akurat dan lebih baik. Mungkin untuk kode dari program yang telah kami buat akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Baik, jadi untuk yang pertama kita akan menginstal package yang akan diperlukan, yaitu pip install NumPy, OpenCV Python, kemudian NumPy SCV, CV2, MATLAB, dan seterusnya. Dan kemudian kita akan memastikan bahwa Google Drive kita terhubung dengan dataset kita yang akan kita gunakan, yaitu gambar-gambar daun-daun ubi kayu yang sudah difoto. Nah, kemudian kita akan mengimpor lagi yang diperlukan untuk mengoperasi filenya, pengolahan citra digital, dan memanipulasi array-nya, yaitu dengan OS, CV2, dan NumPy. Kemudian ada juga train test split, grid search CV, cross file score, standard scaler, dan scaler yang digunakan untuk membagi dataset, pencarian parameter terbaik, dan memvalidasi silang dan menormalisasi datanya. Kemudian kita juga mengimpor K-neighbors classifier yang digunakan sebagai model K-nearest neighbors-nya, dan terakhir ada accuracy score untuk menghitung akurasi dari hasil prediksi. Nah, kemudian ada dataset /pad, itu digunakan untuk pad folder yang berisi dataset gambarnya yang akan kita organisir dan ke dalam subfolder berdasarkan kelas. Nah, kemudian kita akan menggunakan fungsi augmentasi gambar image ini untuk menggunakan
untuk melakukan augmentasi gambar dan memperbanyak data, itu dengan merotasi gambar sebesar 20 derajat, terus mengklip gambarnya secara horizontal dan menggunakan noise Gaussian untuk mendapatkan gangguan pada gambar. Nah, kemudian kita akan mengambil daftar kelas, yaitu dengan menggunakan os.list.dir atau dataset, terus memasukkan pet datasetnya. Nah, kemudian kita akan memproses gambar dengan menginisialisasi dua list, yaitu data dan target, untuk menampung gambar dan label. Jadi gambar ini akan diresize menjadi ukuran seragam, yaitu 100x100, dan diubah menjadi grayscale untuk memudahkan proses klasifikasi. Jadi gambar asli dan gambar optimasi akan di-flatten menjadi vektor 1D, kemudian sebelum disimpan di array data, sementara label lainnya disimpan di target. Nah, kemudian kita akan menggunakan standard scaler untuk menormalisasi datanya, sehingga memiliki distribusi yang lebih baik untuk model KNN. Kemudian kita akan meng-split datanya menjadi 80% training dan 20% testing menggunakan train test split. Nah, kemudian kita akan menggunakan grid search CV untuk mencoba berbagai nilai K-nya, yaitu dengan atau jumlah tetangga dalam KNN dari 1 hingga 9. Dengan parameter terbaik K disimpan dan ditampilkan. Kemudian kita akan men-training modelnya dengan menggunakan nilai K yang terbaik dari grid search-nya. Setelah itu kita akan memprediksi dan mengevaluasi akurasinya dengan menggunakan akurasi dan skor, dan akan dilaporkan dalam persen. Dan yang terakhir kita akan melakukan cross validation, yaitu validasi silang dengan menggunakan 5-fold cross validation untuk mengevaluasi performa model agar lebih komprehensif. Nah, ini adalah hasilnya atau outputnya. Nah, ada kode kedua. Di sini kita akan melakukan import libraries juga, atau mengimport yang dibutuhkan seperti OS, CV2 seperti yang sebelumnya. Ada juga ditambahkan skimage, image data generator, TensorFlow keras yang digunakan untuk membaca gambar, memproses citra, dan augmentasi dan klasifikasi ke nearest neighbor-nya. Dan ada juga image data generator untuk mengaugmentasikan gambar secara otomatis. Dan seperti sebelumnya, kita akan mengalokasikan data pad-nya dari Google Drive. Kemudian kita akan menginisialisasikan datanya untuk menjadi labels, yaitu datanya ini akan digunakan untuk menyimpan citra dalam bentuk array, sedangkan target akan menyimpan label yang sesuai dengan kelas dan gambar. Kemudian kita akan men-setting gambarnya dengan menggunakan ukuran slash gambar untuk menjadi 100x100 pixel. Kemudian kita menggunakan image data generator yang digunakan untuk augmentasi citra dengan beberapa transformasi seperti rotasi 20 derajat, sama seperti sebelumnya. Dan kemudian augmentasi ini akan digunakan untuk memperbanyak variasi gambar dan meningkatkan generasi model. Nah, kemudian kita akan meng-loading dan augmentasi gambar-gambar tersebut dengan menggunakan loop pertama, yaitu untuk membaca setiap gambar dari subfolder berdasarkan kelas, dan gambar tersebut akan di-resize menjadi 100x100 dan diubah ke dalam grayscale. Nah, nanti jadi gambar hasilnya ini akan menggunakan matplotlib yang dokumentasikan pada gambar asli menggunakan image data generator. Nah, jadi setiap gambar ini akan dokumentasi sebanyak 3 kali, dan hasil gambar augmentasi akan ditampilkan berserta gambar hasilnya aslinya. Nah, gambar augmentasi yang tersebut juga akan dikonversi menjadi grayscale dan di-flatten menjadi vektor 1D dan disimpan dalam data dan target, seperti sebelumnya. Nah, kemudian kita akan mengkonversi data menjadi NumPy arrays. Jadi setelah semua gambar asli dan augmentasi selesai diproses, data dan target akan dikonversi menjadi NumPy array untuk memudahkan pemrosesan selanjutnya. Lalu kita akan men-scaling datanya menggunakan standard scaler untuk melakukan normalisasi data agar distribusi fitur seragam. Nah, ini penting agar KNN-nya tidak terpengaruh oleh skala fitur yang berbeda. Kemudian ada juga kita akan melakukan splitting data untuk melakukan training dan testing sets yang seperti sama sebelumnya, itu menekan 80% untuk training, 20% untuk testing dengan menggunakan train test split. Kemudian kita menggunakan grid search for best key, yaitu dengan grid search CV untuk menggunakan nilai K dari nilai K 1 hingga 9 untuk mencari nilai K yang terbaik. Kemudian kita akan men-training dengan KNN model menggunakan nilai K yang terbaik yang diperoleh dari grid search tersebut, dan kemudian kita akan melakukan prediksi dan kalkulasinya.
Nah, jadi modelnya akan dilatih, kemudian akan digunakan untuk memprediksi label gambar di set testing, dan akurasinya akan dihitung menggunakan akurasi slash score. Yang terakhir kita akan melakukan cross validation dengan 5 volt untuk data training dan mengevaluasi stabilitas performa model. Nah, akurasi rata-rata hasilnya juga dia akan ditampilkan. Nah, ini adalah output dari program tersebut. Ini adalah hasil dari K-nya dan akurasi modelnya. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari bagian yang pertama tadi yang dijelaskan teman saya, itu ada metode augmentasi dan pengumpulan data. Yang bagian kedua yang barusan saja dijelaskan teman saya, ada scaling data sama pembagian dataset. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagian selanjutnya ini. Bagian ketiga ini pemilihan hyperparameter KNN ya. Jadi yang pertama ini ada import-import seperti yang tadi, yang biasa NOS, NumPy, CV2, sklearn. Nah, jadi pemilihan parameter kita ini eh, yang optimal ini bergantung pada nilai K pada algoritma KNN. Nah, jadi kenapa kita menggunakan grid search yang tadi, eh, grid search, pelatihan model, dan lain-lain. Nah, jadi grid search ini metode yang berguna untuk menemukan nilai optimal dari hyperparameternya. Pertama ada path folder ke dataset seperti yang tadi, mendefinisikan label. Nah, mendefinisikan label ini agar kita dapat membuat model yang kita gunakan pada outputnya kita nanti. Lalu kita akan menginisiasi array untuk menampung gambar dan label, looping melalui step folder dalam dataset, seperti hampir-hampir sama juga seperti kode yang sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Baca gambar, pastikan gambar hasil dibaca, evaluasi. Nanti pada akhirnya kita akan juga ke evaluasi akurasi, cross validation. Nah, jadi pertama kita inisiasi array dulu untuk menampung gambar, data, dan label, looping melalui step folder dalam dataset, memeriksa apakah folder ada, path access, looping melalui step gambar folder di atas, baca gambar, kode bisa kita lihat sendiri dan bisa kita pahami. Pastikan gambar berhasil dibaca, resize gambar, ubah ke grayscale. Dan yang beda di sini adalah flatten gambar menjadi vektor 1D, 1D, dan normalisasi, tambahkan array data dan target, konversi list ke NumPy array, data, NP array, bagi dataset menjadi training dan testing 80% dan 20% seperti yang tadi. Inisialisasi model KNN dengan K3. Nah, lalu base confusion matrix. Nah, lalu setelah itu kita melatih model, melakukan prediksi, menghitung akurasi, menampilkan confusion matrix. Nah, laporan klasifikasi, cross validation hampir sama seperti yang tadi. Nah, jadi saya akan menjelaskan di sini sedikit. Nah, jadi pada yang bagian ketiga ini, akurasi dari model itu dihitung menggunakan akurasi scoring tadi untuk mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan data yang asli atau label dari data tes kita tadi yang 80%, 20%. Nah, terus pada cross validationnya ini, selain menghitung akurasi dari data testing, kita melakukan cross validation untuk melihat kinerja model pada data training. Nah, itu untuk mengevaluasi performa model secara mendalam, di mana data training itu dibagi menjadi beberapa subset. Nah, jadi model itu kita bagi menjadi beberapa dataset, baru kita uji. Nah, ini kita gunakan untuk dia nggak mengalami overfitting.
yang sudah sering kita bahas, yaitu performanya yang tidak baik pada data training tetapi buruk pada data testing. Nah, dengan cross validation ini kita bisa memastikan kinerja model di berbagai subset data kita ini konsisten. Nah, begini adalah outputnya. Ada akurasi modelnya sama confusion matrixnya. Bisa kita lihat di sini outputnya. Nah, lalu yang keempat ini adalah memvisualisasikan dan mengevaluasi modelnya. Lalu di sini ada import-import kita seperti yang biasa seperti tadi, import OS, import NumPy SNP, CV2, sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini yang beda itu adalah from sklearn decomposition import PCA. Di sini kita akan menggunakan PCA. Nanti kita lihat saya di bawah. Pertama ada path folder ke dataset path ini digunakan untuk seperti menyambungkan lah ke dalam Google Drive kita. Sini ada list semua folder kelas, menampilkan semua file dalam masing-masing kelas. Ini mendefinisikan label seperti yang tadi karena kita cuma mempunyai 3 dataset, yaitu penyakit pada ubi kayu. Nah, kita buat labelnya. Lalu inisiasi array untuk menampung data gambar. Looping, memeriksa folder apakah ada, ini seperti yang tadi juga, pastikan gambar sudah baca. Nih, resize, grayscale, ubah ke vektor 1D dan normalisasi, namakan array, konversi NumPy, baru membagi dataset menjadi training dan testing. Nah, yang beda di sini adalah kita akan memakai PCA. Nah, di sini kita akan menggunakan PCA untuk mereduksi dimensi. Nah, jadi nah, jadi setelah kita menggunakan PCA ini, kita inisiasi model KNN, melatih model, melakukan prediksi, dan menghitung akurasi. Nah, jadi pada bagian ini kita fokus untuk mengevaluasi performa model dengan 2 teknik confusion matrix sama classification report tadi. Nah, confusion matrix ini adalah alat penting untuk memberikan gambaran lebih detail tentang kinerja model dengan menampilkan perbandingan antara prediksi model dan label sebenarnya. Nah, matriks ini menampilkan hasil klasifikasi dalam bentuk table di mana baris mewakili label sebenarnya, label yang kita buat tadi yang ada 3. Nah, tapi di sini kita tidak menampilkannya gitu. Dalam PCA tadi sklearn untuk membuat heat map-nya dengan Seaborn. Nah, jadi pada laporan klasifikasinya ini melibatkan metrik penting seperti precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas yang dapat disiapkan dengan fungsi classification report dari sklearn. Nah, jadi secara keseluruhan langkah-langkah di bagian 3 dan 4 ini kita telah menggunakan metode yang tepat untuk memilih hyperparameter, melatih model, serta mengevaluasi kinerja dengan sangat baik. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan hari ini, nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari klasifikasi ubi kayu kita pada hari ini, dalam penerapan metode KNN ini untuk klasifikasi, langkah-langkah yang sudah kita lakukan ini sudah cukup lengkap dan mengikuti alur yang tepat, yaitu preprocessing data, flattening, pembagian data, pemilihan hyperparameter, menggunakan grid search CV tadi, baru kita mengevaluasi model untuk mendapatkan akurasi model, baru kita memakai cross validation, confusion matrix, sama laporan klasifikasi tadi seperti yang pada bagian 3 tadi. Nah, dengan langkah-langkah ini
model KNN yang telah kita buat ini telah dievaluasi dengan baik dan menunjukkan performa yang memadai dalam menyelesaikan tugas klasifikasi gambar meskipun akurasi model kita itu cukup rendah. Jadi ada yang 50%, ada yang 42%, ada yang 100% juga. Itu yang pertama tadi. Nah, jadi sekian yang dapat kami sampaikan pada penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah pengucapan kata atau kurangnya materi yang kami sajikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih.